Halo semua, saya Fitria Rahmawati, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2025, gelombang 1, angkatan 7, kelompok 3. Sebagai kelanjutan dari pelatihan dan pembelajaran sebelumnya, pada kesempatan kali ini yang mana memasuki hari keempat rangkaian pembelajaran Core Value ASN, saya akan kembali berbagi cerita terkait apa yang telah saya pelajari, mulai dari pemahaman konsep dasar hingga bagaimana materi ini membentuk cara pandang dan sikap saya. Fokus pembelajaran kali ini adalah pada nilai adaptif sebagai salah satu core value ASN yang memiliki peran vital dalam menghadapi dinamika perubahan yang cepat di era digitalisasi dan globalisasi. Adaptif dimaknai sebagai kemampuan ASN untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi, kebijakan, regulasi, kondisi sosial, dan kebutuhan masyarakat yang selalu berubah tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik dan integritas pribadi. Nilai ini menuntut ASN untuk tidak terpaku pada pola kerja lama yang kaku, melainkan mampu berpikir kreatif, fleksibel, dan terbuka terhadap ide-ide baru. ASN yang adaptif juga diharapkan mampu bertindak cepat dalam merespon situasi darurat, mengantisipasi resiko, serta mengubah strategi kerja agar tetap relevan dan efektif di tengah banyaknya perubahan. Dari materi yang saya pelajari, saya memahami bahwa sikap adaptif tidak hanya sekedar menerima perubahan yang datang, tetapi juga berani bersikap proaktif untuk mengelolanya menjadi sebuah peluang. ASN yang adaptif mampu mempelajari teknologi baru dengan cepat, misalnya aplikasi pelayanan digital, sistem informasi manajemen, atau platform komunikasi daring, sehingga proses kerja menjadi lebih efisien. Adaptif juga menuntut kemampuan mengubah pola pikir dari zona nyaman menuju kerja yang inovatif, serta memiliki ketahanan mental dalam menghadapi tekanan pekerjaan maupun perubahan kebijakan yang mendadak. Nilai ini sangat relevan di era pasca pandemi, di mana kebiasaan bekerja, pola komunikasi, dan mekanisme pelayanan publik telah banyak bergeser ke ranah digital dan jarak jauh. Contoh nyata penerapan nilai adaptif terlihat pada transformasi layanan pertanahan dari sistem manual menjadi berbasis digital. Aplikasi Sentuh Tanahku dan sertifikat elektronik memudahkan masyarakat mengakses informasi dan layanan secara cepat dan dari mana saja. Sementara pegawai berperan aktif mempelajari teknologi baru, menyesuaikan alur kerja, dan membimbing masyarakat yang sekiranya belum familiar dengan sistem daring. Dalam penerapannya, saya berkomitmen untuk memperkuat sikap adaptif melalui beberapa langkah strategis. Pertama, pengembangan diri secara berkelanjutan, yaitu mengikuti pelatihan ataupun workshop. Kedua, pemanfaatan teknologi secara optimal, dengan mempelajari aplikasi dan sistem kerja baru yang relevan untuk mempercepat proses pelayanan. Ketiga, fleksibilitas metode kerja, yaitu mampu menyesuaikan prosedur dan strategi pelayanan sesuai dengan situasi tanpa melanggar peraturan. Keempat, kolaborasi lintas sektor dengan membangun jaringan kerja yang luas agar proses adaptasi terhadap kebijakan baru lebih cepat. Kelima, manajemen emosi dan mental dengan menjaga ketenangan, fokus, dan sikap positif di tengah perubahan mendadak. Dengan memegang teguh nilai adaptif, ASN dapat menjadi penggerak inovasi, menjaga relevansi pelayanan publik di tengah perkembangan zaman, dan memastikan bahwa pemerintah mampu merespon kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan berkelanjutan. Namun saya juga menyadari bahwa sikap adaptif harus berjalan beriringan dengan nilai berakhlak lainnya, karena kemampuan beradaptasi tanpa dibarengi nilai-nilai seperti akuntabel, kompeten, atau harmonis dapat membuat perubahan yang dilakukan tidak terarah dan kehilangan makna. Adaptif memungkinkan ASN cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, kebijakan, dan kebutuhan masyarakat. Sementara nilai berakhlak lainnya memastikan penyesuaian tersebut tetap berlandaskan integritas, profesionalisme, dan semangat pelayanan. Sinergi ini akan menghasilkan birokrasi yang tanggap terhadap perubahan, sekaligus tetap menjaga kualitas, etika, dan kepercayaan publik. Sekian, terima kasih.